Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak sekolah Minggu duduk yang tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Anak-anak sekolah Minggu, saat ini kita berada dalam masa pandemi, di mana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Kira-kira apa ya kebiasaan baru itu? Nah, kebiasaan baru itu kita harus rajin cuci tangan, keluar rumah harus pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Sekolah Minggu yang ada di rumah, selamat pagi, shalom. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Silakan lipat tangan, kita berdoa 2, 3. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah walaupun hanya dengan cara online. Tapi kiranya Tuhan tidak mengurangi makna akan puji-pujian telah kami sampaikan, bahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini. Sekarang anak-anakmu telah siap mendengar cerita tentang firman-Mu. Mohon Tuhan buka akal pikiran mereka supaya mereka dapat mengerti akan cerita tentang firman-Mu yang akan diberitakan. Dan Engkau juga Tuhan mengurapi hamba telah kupersiapkan supaya dapat menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, baik anak sekolah Minggu, kita akan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, yaitu tentang Balak memanggil Bileam. Ya, kemudian Bileam ini menyampaikan saja atau puisi untuk bangsa Israel, memberkati bangsa Israel, dan Balak menjadi marah karena maunya Balak Bileam ini harus mengutuki bangsa Israel. Tapi Balak tidak mau mengikuti petunjuk Bileam. Akhirnya Bileam tidak mengikuti petunjuk Balak. Akhirnya Balak menyuruh Bileam pergi. Nah, anak-anak sekolah Minggu, waktu bangsa Israel sudah dekat ke Mesir, Tuhan akan menyampaikan tentang
berita kematian kepada Musa. Akhirnya Tuhan datang kepada Musa dan mengatakan, Musa, naiklah ke Gunung Abarim ini. Gunung Abarim atau Gunung Nebo. Di atas akan kuperlihatkan kepadamu tanah Kanaan dari jauh, tanah yang bagus, tanah yang indah. Tapi kau hanya akan melihat dari jauh. Dan di situ juga Tuhan akan menyampaikan tentang kematian Musa. Sehingga Musa bermohon kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tunjuklah satu orang untuk menggantikan aku memimpin bangsa ini menuju ke tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan mengatakan, panggillah si Yosua itu, urapilah dia supaya ia akan menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa ini menggantikan engkau. Nah, Musa mengikuti petunjuk Tuhan ini. Musa pun memanggil Yosua dan ia mengurapi Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, menggantikan dirinya, menggantikan Musa untuk mengantar bangsa ini mau masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Sesudah itu naiklah Musa bersama Tuhan ke atas Gunung Abarim atau Gunung Nebo. Setelah di atas Gunung Nebo, Tuhan perlihatkan Musa, coba lihat tanah Kanaan di sana itu bagus sekali, indah sekali tanahnya, subur, banyak susu dan madunya. Kau hanya melihat dari jauh saja, kau tidak akan masuk ke dalamnya. Dan memang waktu itu Musa sudah cukup tua dan matilah Musa di atas gunung itu dan langsung dikuburkan oleh Tuhan. Dan sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kuburannya. Nah, setelah bangsa Israel mengetahui bahwa Musa pemimpin mereka sudah meninggal dunia, bangsa Israel menangis, bersedih, meratapi kematian Musa. Selama 30 hari mereka menangis Musa terus, karena mereka sangat sedih, karena pemimpin mereka yang mereka sangat dambakan sudah meninggal dunia, yaitu Musa. Nah, sesudah itu bangkitlah Yosua yang sudah rapi untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Mesir. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita lihat tadi Yosua sebagai pengganti Musa. Siapa yang pilih anak? Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Musa, ambillah Yosua itu dan urapilah dia menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi pemimpin tadi itu Yosua, Tuhan sendiri yang memilih dia. Begitu juga Musa waktu disuruh untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Mesir, Tuhan juga yang langsung mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Jadi anak sekolah minggu ini bertanya kepada kita bahwa pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Oleh karena itu maka pemimpin itu adalah wakil Tuhan, sehingga kita harus taat kepada pemimpin kita. Siapapun pemimpin kita, kita harus taat kepadanya. Nah, kalau sekolah siapa pemimpin kita anak? Ya Pak Guru, Ibu Guru, begitu juga di sekolah minggu. Siapa pemimpin kita? Pak Guru, Ibu Guru, ikuti petunjuk mereka karena mereka itu adalah wakil Tuhan. Tuhan yang menunjuk mereka untuk menjadi pemimpin kita. Kalau di rumah, siapa pemimpin kita? Ya orang tua, bapak, mama, atau kakak. Ya, mereka itu adalah wakil Allah untuk menjadi pemimpin kita di rumah. Makanya kita harus ikuti petunjuk orang tua, ikuti nasihat orang tua. Ya, itu sebagai anak sekolah yang baik. Kita mencontoh tadi dalam baca cerita tadi, di mana Yosua dan Musa itu dipilih langsung oleh Tuhan. Nah, kemudian mengapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Dia harus mati di Gunung Nebo. Dia hanya melihat tanah Kanaan dari jauh saja. Karena Tuhan yang pernah marah kepada Musa ketika mereka di masa dan Meriba. Waktu itu bangsa Israel tidak bisa minum air karena tidak ada air. Dan Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, mereka bisa air, mereka tidak lagi berpaksa dengan batu. Tuhan memberi petunjuk kepada Musa, tunjuklah batu itu supaya
mengeluarkan air. Tapi apa Musa lakukan? Bukannya menunjuk, tapi dia marah, dia hantam batu pakai tongkatnya dan keluarlah air. Akhirnya ada sikap Musa itu. Tuhan menjadi marah kepadanya dan Tuhan mengatakan, kau Musa tidak akan masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan, tapi kau hanya melihat dari jauh. Nah, makanya tanya cerita tadi, Allah akan memberitakan kematiannya, itu dibawa ke gunung Abadi atau gunung Nebo, dan disitulah dikasih lihat dari jauh tentang tanah Kanaan dan matilah ia di situ. Nah, sekolah minggu, cerita ini juga mengajak kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Jangan coba-coba marah kepada Tuhan. Lihat Musa tadi, akibat ia marah kepada Tuhan, ia tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjiannya, itu tanah Kanaan. Begitu juga kita di sekolah minggu. Kapan kita marah-marah kepada Tuhan? Nanti Tuhan marah kepada kita pun tidak bisa masuk dalam tempat yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, itu surga. Jangan coba-coba marah kepada Tuhan. Jadi anak sekolah minggu, dua makna ini yang dapat kita petik dari cerita tadi. Yang pertama, bahwa pemimpin itu adalah pilihan Allah dan ia adalah wakil Allah, sehingga kita harus taat kepada mereka. Siapa pemimpin kita harus taati dia. Di sekolah taat kepada pak guru, ibu guru. Di sekolah minggu juga begitu. Di rumah taat kepada orang tua. Ya. Kemudian jangan coba-coba marah kepada Tuhan, karena Allah akan tidak berkenan apabila kita marah kepadanya, dan bahkan terlebih lagi kita tidak akan masuk ke dalam tempat yang ia sudah janjikan kepada kita. Oke anak, sampai sini cerita kita. Selamat pagi. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan nas persembahan dari Keluaran 34 ayat 9. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Kita angkat pujian, beri syukur. Ya, baik anak sekolah minggu, kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu anak sekolah minggu, duduk manis, lipat tangannya, kita berdoa syafaat. 2, 3. Ya Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan syukur pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Anak-anak telah boleh beribadah, memuji nama Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak semua telah mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan firman telah dengarkan tadi boleh menjadi pegangan bagi anak sekolah minggu untuk senantiasa taat kepada orang tua, dengar kepada guru, pak guru dan ibu guru, dan juga Tuhan senantiasa terlebih taat kepada Tuhan. Ini Tuhan menjadi gambaran anak sekolah minggu sebagai anak Tuhan yang selalu menjadi cerminan bagi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, mungkin saat ini ada teman-teman kami yang sakit, biar Tuhan datang menjamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat sembuh kembali, dapat pulih kembali, dan biarlah minggu berikutnya dapat bersama dengan teman-teman seperti ini, beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan pemerintah kami, pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga dapat memimpin kami dengan baik, mengarahkan kami dengan baik untuk menuju masyarakat adil dan makmur, dan biar Tuhan kami secara Malaysia
senantiasa juga menaikkan syukur kepadamu di negeri yang kami sayangi ini. Ya Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami hanya pertaruhkan dalam pengasihan Tuhan. Sertai kami Tuhan supaya segala rencana kami dan kegiatan kami sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan baik, hanya seturut kuasa kehendak-Mu. Berkati anak sekolah minggu Tuhan dalam belajar di rumah sehari-hari secara online, supaya Tuhan apa yang mereka pelajari boleh tertanam diri mereka untuk menjadi bekal pengetahuan mereka di masa depan, karena mereka semua ini adalah tunas muda, harapan masa depan bangsa dan harapan masa depan gereja. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dan terima doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus, Sang Penebus dosa kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru dari Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang padang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang anak-anakku di rumah bangkit berdiri. Kita menyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bye-bye.